Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, Ibu, pada pagi hari ini kita akan mencoba mendownload aplikasi baru yaitu HRIS. Apa HRIS? Yaitu Human Resource Information System PTPS 1. Apa HRIS itu? Ini merupakan sistem human resource yang dirancang untuk mengelola berbagai aspek sumber daya manusia yang ada di PTPS 1 yang bersumber dari SAP dan akan diintegrasikan dengan aplikasi AGRIS, jadi tetap nyambung dengan AGRIS. Aplikasinya tadi sudah kita download bersama. Kemudian HRIS ini akan nyambung besok dengan AGRIS dan SAP. Modul HRIS ini ada beberapa, terdiri dari ada modul administrasi kepegawaian, meliputi data diri, profil karyawan, kemudian CV, sampai aplikasi BPD. Kemudian model manajemen mulai seperti dashboard HRIS yang sudah tadi dibuka ya. Kemudian dalam hal ini yang paling penting adalah yang pertama, HRIS itu kita bisa gunakan untuk pengajuan cuti, kemudian absensi, mirip-mirip dengan AGRIS ya, mirip dengan AGRIS, presensi mobil, kemudian ada pengajuan cuti, pengajuan izin, kemudian aplikasi BPD di perjalanan dinas. Nah, kemudian di aplikasi HRIS modul employee self service itu ada fitur identitas pegawai, artinya data diri kita nanti dimasukkan, data keluarga, riwayat jabatan, ada rangkap jabatan, penugasan nanti dimasukkan semuanya. Kalau PKWT ada nomor kontrak PKWT, kemudian kalau KARBIM BRN 1 itu ada pelaporan LHKPN, semuanya lengkap. Nah, kemudian untuk presensi, fitur presensi ada aplikasi check-in dan check-out ya. Kemudian ada geofencing atau radius. Ya, radiusnya nanti seperti yang di AGRIS ya. AGRIS kan kita bisa radius 50 meter. Jadi kalau bapak-bapak sudah hampir masuk ke mana, ke kantor, itu di halaman sudah bisa check-in. Kemudian ada juga log history presensi, sama ya, kita bisa melihat history presensi. Kemudian untuk atasan itu bisa melihat presensi bawahan untuk memantau log presensi karyawan sebelumnya. Kemudian datanya juga terintegrasi, semua data presensi ini terintegrasi secara relatif dengan AGRIS di holding BTPN. Selanjutnya ada fitur cerdas, yaitu validasi radius dan pantauan bawahan yang sudah saya sampaikan. Artinya ketika bawahan sudah mengabsen diri, maka kita atasan biasanya bisa mengecek posisinya. Kemudian ada juga modal pengajuan cuti. Jadi pengajuan cuti ini bisa diajukan melalui menu surat permohonan cuti dengan mengisi nama, NIK, sampai tanggal mulai cuti dan selesai cuti. Dan ini nanti oleh atasan bisa disetujui atau ditolak. Selanjutnya ada juga modul izin, seperti yang kita ketahui bahwa di kita ada beberapa izin yang diperbolehkan, yaitu pertama istri melahirkan atau keluarga meninggal dunia, ada wisuda, anak kita menikahkan anak, itu ada izin. Nah, ini juga bisa dimasukkan di aplikasi HRIS ini. Kemudian transaksi pengajuan cuti dan izin ini bisa dilacak, artinya lakukan pengajuan baru, kemudian edit dan lacak progres persetujuan cuti secara real time. Kemudian seluruh riwayat pengajuan izin ini terdokumentasi permanen, artinya tidak akan hilang ya. Nah, yang paling penting adalah keamanan diri kita sebagai karyawan itu sangat terjamin dengan perlindungan data pribadi atau PDP.
Pertama, apa yang disebut dengan keamanan terjamin? Pertama, berbasis persetujuan, artinya data diproses murni berdasarkan persetujuan besaran karyawan. Yang kedua, akses terbatas, hanya dapat diakses oleh pihak internal berwenang sesuai kebutuhan operasional. Yang ketiga, peruntukannya jelas, yaitu eksklusif untuk administrasi kepegawaian, presensi, pengkajian, dan penilaian kinerja. Itu mungkin untuk yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil kita terbiasa dengan aplikasi Agris, kita coba absen juga menggunakan hari sebagai pelatihan untuk membiasakan diri. Ya, untuk aplikasi yang belum itu bisa diambil dari, kalau untuk Android itu dari Google Play, menggunakan aplikasinya ada Haris PTPN 1 Romawi ya. Kalau dari web, dari di laptop bisa langsung ke akun haris.ptpn1.co.id. Untuk yang menggunakan application store untuk untuk Apple, apa yang produk Apple HP yang Apple application store. Jadi mulai gunakan Haris hari ini. Apa username-nya adalah NIK, tapi harus 8 digit. Kalau yang kita masih 7 digit harus pakai angka 0 di sebelah kiri di awal. Kemudian jika 8 digit langsung dimasukkan ke sini. Next sub-nya 19 0 itu langsung tambah 0. Kalau yang 800 atau 820 atau 850 itu harus pakai 0. Passwordnya adalah PTPN1 juara, dan ini password default, nanti segera diganti dengan password pribadi yang tidak mudah dilupakan. Itu mungkin kita bisa coba ya mulai hari ini. Yang belum bisa download, yang sudah download dicoba diisi dengan absensi. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.